Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to Sign Edu Channel. Ya, kali ini kita akan melakukan diskusi serial tentang kurikulum merdeka. Khususnya, kali ini kita bicara tentang bagaimana menyusun assessment. Ingin tahu detailnya? Ikuti video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng channel ini. Oke, pertama kita lihat terlebih dahulu tentang langkah-langkah menyusun assessment. Pertama, di kurikulum merdeka kita berpijak pada ini dia, capaian pembelajaran. Jadi starting point-nya adalah dengan membaca capaian pembelajaran. So, pertama silakan kita buka terlebih dahulu kurikulum, lalu cek capaian pembelajaran yang akan kita kembangkan assessment-nya. Nah, setelah CP atau capaian pembelajaran kita tentukan, kita akan turunkan CP ini menjadi tujuan pembelajaran. Pada video yang lain kita sudah tahu bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran. Ya, tidak lain, cara menyusun tujuan pembelajaran adalah kita gabungkan antara kompetensi dan konten. Tapi bagaimana contohnya nanti kita lihat di bagian berikutnya. Lalu langkah berikutnya, setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, kita harus menentukan yang namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau yang kita sebut dengan KKTP. Ya, ini sesuatu yang agak baru di kurikulum merdeka. Di masa lalu mungkin ini mirip seperti indikator ketercapaian kompetensi, tapi bedanya dia ada tambahan, dia juga mengandung apa yang mirip-mirip di masa lalu KKM, kriteria ketuntasan minimal. Nanti kita lihat detailnya. Oke, setelah KKTP kita buat, langkah berikutnya baru kita tentukan teknik asesmennya. Dan ujungnya kita akan menentukan instrumen asesmennya. Itulah langkah-langkah kita menyusun assessment. Dari CP diturunkan menjadi TP, diturunkan menjadi KKTP, lalu akhirnya kita tentukan teknik asesmennya, dan akhirnya kita akan tahu instrumen asesmennya seperti apa. Mari kita berikan contohnya. Ya, salah satu contohnya ini, file ini nanti akan saya share kepada teman-teman lewat deskripsi pada video kali ini. Kita mulai dari nama mata pelajarannya IPA, nih fase D kelas 7 sampai 9 begitu. Tapi kita tidak membuat semuanya ya, hanya sampel saja. Itu pun hanya elemen pemahaman IPA gitu. Ada satu paragraf dalam capaian pembelajaran di elemen pemahaman IPA, bunyinya seperti ini teman-teman. Peserta mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisis yang mereka temui dan memanfaatkan ragam gerak dan gaya atau FOS, memahami hubungan konsep usaha dan energi, mengukur besaran suhu dan seterusnya. Intinya kita kopas saja dari kurikulum kalimat CP ini, satu paragraf ini. Kemudian langkah berikutnya kita akan memberi tanda yang berbeda pada kalimat CP ini, mana-mana yang merupakan kompetensi. Yang saya beri warna merah ini merupakan kata kerja operasional atau kata yang menunjukkan kemampuan, potensi. Dan yang kedua, kita identifikasi mana yang merupakan konten atau materi. Yang saya beri warna biru seperti ini adalah konten atau materi. Lalu kita buat kolom seperti ini. Kita tulis di bagian sini daftar kompetensi ke bawah. Kemudian samping kanannya kita tulis daftar materi atau submateri. Sebagai contoh yang pertama ini, merahnya adalah melakukan pengukuran. Tulis saja, dalam kompetensi ini adalah melakukan pengukuran. Apa yang diukur? Ini dia, aspek fisis. Nah, tulis saja. Materinya adalah aspek fisis. Yang kedua ada memanfaatkan. Maka tulis saja sini memanfaatkan. Ini kemampuannya memanfaatkan atau mengaplikasikan, menerapkan gitu. Ini C3 kalau di taksonomi belum. Di sini ada kata ragam gerak dan gaya atau FOS. Tulis saja di sini di bagian daftar materi atau submateri.
Begitu seterusnya. Kita ketemu dengan kata memahami yang berpasangan dengan hubungan konsep usaha dan energi. Kita melihat kata mengukur, kompetensi mengukur yang bersandingan dengan materi besaran suhu. Lalu kita melihat ada kompetensi membedakan yang bersandingan dengan materi isolator dan konduktor kalor. Nah, kemudian kalau kita sudah berhasil mengidentifikasi seperti ini, kita susun tujuan pembelajaran. Cara yang paling simpel membuat tujuan pembelajaran ya cukup kita gabungkan antara kompetensi dan materi. Jadi kalau untuk yang pertama bisa saja kita hanya membuat seperti ini. Melakukan pengukuran besaran fisis. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ke CP-nya apa ini? Besaran fisis yang mereka temui. Berarti kita tambahkan lebih bagus lah ya. Melakukan pengukuran besaran fisis yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Cara yang paling simpelnya seperti itu. Jadi kita tuliskan atau kita gabungkan antara kompetensi dan materi. Itu saja. Nah, misalnya seperti ini. Cukup kita gabungkan antara kompetensi ini melakukan pengukuran dan materi, itu besaran fisis. Ya, kalau kita beri tambah-tambah seperti ini dielaborasi dengan konteks kehidupan setempat gitu ya, kehidupan anak itu ya bagus. Tapi paling tidak untuk contoh seperti inilah cara menyusun tujuan pembelajaran. Nah, yang sudah saya buatkan ini untuk kompetensi memanfaatkan C3 ini menerapkan atau mengaplikasikan materinya adalah ragam gerak dan gaya. Ya, sebetulnya kalimat tujuan yang paling simpel adalah memanfaatkan ragam gerak dan gaya. Itu sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita kepingin mengelaborasi ini menjadi tujuan yang lebih enak dibaca, lebih mudah dipahami, mungkin kita tuliskan seperti ini. Memanfaatkan konsep gerak lurus. Ya, kenapa gerak lurus ini ragam gerak ya kan? Gerak lurus, gerak melingkar begitu. Untuk menganalisis peristiwa gerak dalam kehidupan sehari-hari, karena memanfaatkan ini kan ya. Lalu ditambah tentang konsep gaya ini. Serta menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak menggunakan hukum Newton. Nah, misalnya seperti itu. Ini cara kita menyusun tujuan pembelajaran dari CP itu begitu. Kita pasangkan antara kompetensi dan materi, tapi mungkin kita kasih beberapa penjelasan, elaborasi, bumbu-bumbu supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, begitu seterusnya. Teman-teman tuliskan sendiri sini tujuan untuk memahami dan hubungan konsep usaha dan energi, kira-kira tujuannya apa, ya kan? Mengukur yang berpasangan dengan besaran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan, kira-kira tujuannya apa? Tulis saja di sini. Nah, ini kita sudah berhasil sampai pada kegiatan menyusun tujuan pembelajaran atau TP. Nah, langkah berikutnya kita turunkan TP ini ke KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini mudahnya kalau zaman dahulu kita menyebutnya ini adalah seperti indikator pencapaian kompetensi, IPK sebetulnya, mirip-mirip tapi tidak sepenuhnya sama, tapi kita bisalah menganalogikan KKTP dengan itu. Tetapi lebih daripada itu, nanti KKTP ada batasan kapan orang sudah mencapai tujuan atau belum gitu, sehingga mungkin ada perpaduan KKTP ini antara indikator dan KKM kalau di kurikulum 13, kira-kira begitulah. Sekedar contoh, saya menurunkan ini menjadi beberapa KKTP saja. Sebetulnya nanti untuk yang kognitif bisa diperbanyak lagi, tapi untuk contoh 2 saja dulu lah. Misalnya dengan tujuan seperti ini, memanfaatkan konsep gerak lurus bla 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 ini, maka kita menetapkan indikatornya zaman dulu ya. KKTP-nya itu seperti ini. Mampu menganalisis perbedaan antara jarak dan perpindahan. Contohnya seperti itu. Tentunya ini bisa dikembangkan lagi kan yang lain kan. Intinya indikator-indikator terkait dengan kompetensi di materi gerak gitulah. Saya di sini hanya mengelaborasi 2 ya. Mampu menganalisis perbedaan antara jarak dan perpindahan. Lalu ini mampu menarik kesimpulan mengenai hubungan jarak dan waktu pada gerak lurus beraturan. Nah, tentunya kan dari sini teman-teman sudah punya bayangan KKTP yang lain seperti apa bentuknya. Lalu supaya nanti ke arah keterampilan, saya buat KKTP seperti ini. Mampu menyajikan hasil penyelidikan. Nah, ini kan sudah keterampilan. Keterampilan yang paling puncak itu kan mengomunikasikan ya, kalau mengikuti elemen keterampilan proses IPA itu. Jadi ini diambil dari keterampilannya apa. Terus sikap saya juga kembangkan ini. Nanti kan ketika melakukan penyelidikan kan butuh kerjasama, maka saya siapkan indikator sikap yaitu mampu bekerja sama.
Ya tentunya ini kalau di pelatihan-pelatihan guru merdeka di luar kegiatan PPG ini agak asing ya. Tapi kalau untuk kebutuhan PPG ini penting sekali kita mengelaborasi tujuan pembelajaran itu dalam ranah kognitif, ranah keterampilan dan sikap. Ini sangat penting karena instrumennya masih mengarah ke sana. Nah, untuk contoh seperti ini kita sudah menyusun 1, 2, 3, 4 KKTP. Nah, masing-masing KKTP ini harus kita siapkan asesmennya, baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Nah, inilah contoh bentuk asesmen formatif untuk kemampuan kognitif ini, menganalisis perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jadi kan mungkin ketika melakukan percobaan yang berpandu pada LKPD, itu kan nanti ada pertanyaannya. Lalu siswa mempresentasikan di depan kelas, kemudian guru memberikan konfirmasi, memberikan feedback. Nah, yang utama dari asesmen formatif itu adalah keberadaan feedbacknya itu. Ya, jadi seperti inilah memang asesmen formatif. Kadang tidak ada instrumennya, ya. Sama seperti yang kedua ini, mampu menarik kesimpulan mengenai hubungan jarak dan waktu. Misalnya ini kita buat pertanyaan lisan selama pembelajaran, dilanjutkan dengan pembahasan. Itu juga salah satu contoh asesmen formatif. Jadi asesmen formatif seperti inilah kira-kira kalau untuk ranah kognitif. Tidak mesti ada instrumen soal begitu ya. Prinsipnya kalau kita memberikan pertanyaan secara lisan, tertulis juga boleh, dan kemudian ada pembahasan, ada feedback, itulah asesmen formatif. Bisa masuk dalam for learning, bisa masuk dalam as learning. Nah, kemudian ini untuk KKTP mampu menyajikan hasil penyelidikan, itu kita buatkan rubrik penilaian laporan. Karena kan luaran dari mampu menyajikan hasil penyelidikan kan nanti mungkin bentuknya laporan hasil percobaan ya, laporan hasil penyelidikan, maka kita siapkan rubrik penilaian laporannya. Sedangkan untuk ranah sikap mampu bekerja sama ya kita siapkan rubrik penilaian sikap, ya kan gitu. Nah, adapun untuk asesmen sumatif gampang saja. Asesmen sumatif selama ini mungkin kita akan lebih banyak mengakses di ranah kognitifnya, yaitu kita siapkan soal pilihan ganda atau IC. Adapun untuk yang keterampilan dan sikap jarang kita lakukan asesmen sumatif. Tapi jika kita lakukan asesmen sumatif juga bagus, apalagi untuk mapel-mapel tertentu. Misalnya mapel olahraga, mapel seni, mapel menggambar, melukis, atau teman-teman dari vokasi, maka justru sumatifnya itu nanti akan lebih banyak yang keterampilan. Sedangkan untuk yang kognitif mungkin tidak terlalu penting diberikan asesmen sumatif. Misalnya kalau kita adalah guru seni rupa, seni musik, maka kalau kita kepengen tahu kemampuan anak, bukan dengan menggunakan tes kognitif berupa soal pilihan ganda. Mungkin asesmen sumatifnya akan lebih banyak di area keterampilan. Nah, meskipun kita yang teman-teman IPA juga sesekali sebaiknya juga melakukan asesmen sumatif untuk ranah keterampilan. Jadi misalnya ketika kita kepengen menguji anak sudah terampil atau belum mengukur, ya sudah siswa diminta masuk ke laboratorium, kemudian kita lihat bagaimana mereka mengukur, kita observasi benar atau salah, langsung kita nilai tanpa ada feedback, tanpa ada masukan, tanpa dituntun. Seperti kalau mungkin siswa kita sedang mengikuti ujian keterampilan di sekolah waktu lulusan SMP atau SMA. Biasanya ada itu. Nah, itulah assessment yang bisa kita kembangkan, baik formatif maupun sumatif. Kita akan berikan contohnya. Ini dia contoh instrumen assessment di kurikulum Merdeka. Saya mulai untuk aspek pengetahuan. Kita buatkan kisi-kisi soal seperti ini, kita tuliskan CP di bagian atasnya ini, kemudian TP yang sudah kita elaborasi tadi seperti di Excel kita tulis di bawahnya, kemudian KKTP-nya kita gunakan di sini. Dulu di kurikulum 13 di sini indikator pencapaian kompetensi kita ganti dengan KKTP. Tadi ada 2 KKTP yang kita buatkan soal sumatifnya, maka ini juga akan ada 2 KKTP. Masing-masing kita siapkan indikator soal. Ini ciri indikator soal seperti ini, selalu harus ada stimulasinya, disajikan gambar, disajikan pernyataan, disajikan grafik, disajikan teks atau apa gitu ya. Lalu peserta didik mampu apa gitu, menganalisis kah, mendeskripsikan kah, dan lain-lain. Lalu kita tentukan level kognitifnya, karena ini menganalisis kita taruh ini C4, kemudian ini bentuk soalnya. Nah, ini cara menyusun soal kira-kira ya seperti ini. Kemudian ini ada kunci jawabannya. Perhatikan gambar berikut, bla bla bla, kemudian nanti ada opsi jawaban ABCD. Ini juga soal nomor 2 untuk KKTP kedua. Ini indikator soalnya, ini soalnya. Jangan lupa ini juga ada levelnya. Karena ini peserta didik mampu menarik kesimpulan, kita pandang ini adalah C6. Ya, seperti itu untuk assessment sumatif ranah kognitif.
Lalu kemudian di dalam KKTP itu kita buatkan kriteria seperti ini. Misalnya dengan menggunakan interval ya, anak dengan nilai 0 sampai 40 itu anak ini belum mencapai tujuan pembelajaran begitu. Dia harus remedi seluruhnya. 41 sampai 65 belum mencapai ketuntasan, remedi pada bagian yang diperlukan saja. Lalu kalau anak nilainya 66 sampai 85 ini sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedi, dan begitu seterusnya. Ini contoh membuat KKTP dalam bentuk interval. Jadi KKTP itu ada dua bagian. Yang pertama adalah kalimat ya yang menunjukkan ketercapaian tujuan. Lalu yang kedua adalah kriteria batas-batas orang bilang mencapai tujuan itu kalau skornya berapa, nilainya berapa. Ini mirip KKM, tapi kalau KKM kan tunggal ya, 75, KKM-nya 75, KKM-nya 80 dan seterusnya. Kalau ini tidak, kita buat interval seperti ini. Ini untuk ranah kognitif paling mudah KKTP dalam bentuk interval seperti ini. Bagaimana dengan ranah keterampilan? Sama, untuk membuat keterampilan kita tuliskan CP-nya, TP-nya seperti yang tadi sudah ada, tinggal kita kopas dari analisis kita di Excel itu. Ya, karena KKTP-nya adalah menyajikan laporan, ya jenis instrumennya ini rubrik penilaian hasil penyelidikan. Gitu. Nanti instrumennya terlampir, contohnya seperti ini. Ya, namanya laporan kan ada pendahuluan, ada prosedur percobaan, ada hasil pengamatan, pembahasan, kesimpulan, lalu kita buatkan kriterianya. Ya, ini bisa dicontoh nanti kalau saya kira Bapak Ibu bisa mengembangkannya sendiri. Kriteria orang kalau menulis pendahuluan udah benar itu kayak apa gitu. Ya, kira-kira seperti ini. Pada bagian pendahuluan telah dituliskan ada identitasnya, ada tujuannya, ada waktu pengamatannya, ada tempat pengamatannya, misalnya begitu. Kalau dipandang memadai, kasih centang di bagian memadai. Prosedur percobaannya seperti apa? Apakah di prosedur percobaan ada alat dan bahan, ya, ada cara kerja yang ditulis secara sistematis, kalimatnya aktif. Kalau ada memadai, kasih centang memadai. Nomor 3, menyajikan hasil pengamatan. Ya, dicek ini kriterianya, misalnya ini pada bagian hasil pengamatan menuliskan data hasil pengamatan pada tabel sesuai dengan objek pengamatan. Begitu seterusnya kita buatkan kriteria, lalu pilihannya hanya dua saja, memadai atau tidak memadai. Nah, untuk menentukan KKTP pada rubrik seperti ini, kita bisa cukup begini. Peserta didik dianggap telah mencapai tujuan pembelajaran jika minimal memperoleh 5 kriteria memadai. Siapa yang menentukan 5 ini? Kita sendiri sebagai guru. Ya, contohnya ini kalau saya lihat keseluruhannya itu ada 8 item ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau 8 item berarti 100%. Maka kita pandang orang itu atau siswa itu telah mencapai tujuan kalau 5 kriterianya telah memadai. Nah, maka ada centangan seperti ini. Lalu di sini ada jumlah centangan yang memadai berapa? 6. Yang kalau contoh ini loh ya. Yang tidak memadai ada 2. Misalnya seperti itu. Lalu ini kita tabulasi di sini ya. Lembar seperti ini, nama siswa, ini si A, ini si B dan seterusnya itu. Jumlah kriteria memadainya berapa? Ini ada yang dapat 5, yang tidak berarti 3. Begitu seterusnya. Kesimpulannya apa? Telah mencapai tujuan. Centang saja juga boleh gitu ya. Kalau centang artinya telah mencapai tujuan. Jadi begitu, bisa diberi catatan begitu. Sedangkan si B ini 4, ini 4. Otomatis ininya 4 juga ya kan? Maka ini belum mencapai tujuan. Ini X misalnya begitu. Maka kita bisa memberikan gambaran mana siswa yang sudah mencapai tujuan dan mana yang belum mencapai tujuan dengan melihat ini kriteria. Kalau ini mau dipindah ke skor ya silahkan. Kemudian terakhir untuk ranah sikap. Ya, tadi kita akan menilai tentang sikap kerjasama. Untuk ranah sikap, teman-teman sekalian, kita harus menyiapkan sebuah file yang kita ambil dari ini dia, keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum bla 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 nomor 009 tentang dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Di sini silahkan teman-teman lihat ya bahwa masing-masing dimensi pelajar Pancasila itu ada elemennya. Contohnya begini, untuk dimensi iman, takwa, akhlak mulia itu ada elemen akhlak beragama, ada akhlak pribadi, lalu ada akhlak kepada alam dan akhlak bernegara. Kemudian untuk masing-masing elemennya itu ada sub-elemen yang bisa kita pakai untuk menyusun instrumen ini dia. Tapi kalau misalnya saya tadi kepingin mengembangkan kerjasama,
itu dia diambil dari dimensi gotong royong ya. Ini baru yang berkebinekaan global. Kemudian setelah global itu ada bergotong royong. Lah inilah bergotong royong itu ada kolaborasi, ada kepedulian. Nah, lalu kita cek untuk yang kerjasama. Ini dia. Nah ini kerjasama. Elemen dari ini adalah sub elemen kerjasama dari elemen kolaborasi. Kemudian di sini ada capaian yang harus dimiliki oleh siswa di level PAUD. Ini di fase A, di fase B, di fase C, dan di fase D, termasuk nanti di fase E. Nah, kita kembali ke WOOD-nya ini. Jadi ketika kita mengembangkan lembar penilaian sikap kerjasama atau apapun yang terkait dengan dimensi profil pelajar Pancasila, kita susun kriteria seperti ini, yaitu mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Terus masing-masing kriteria ini ada indikatornya. Dari mana indikator kita peroleh? Ya dari sini. Ya, dari file yang saya tunjukkan ini. Misalnya tadi untuk kerjasama fase D SMP kan ya. Maka yang tertulis di fase D ini adalah untuk kriteria yang sesuai harapan. Maka ini kita kopas, kemudian ditaruh di sini, berkembang sesuai harapan. Nah, ini adalah hasil kopas dari instrumen ini ya, yang pada fase D. Nah, adapun untuk yang sisi kirinya yaitu sedang berkembang, ini kita ambil capaian untuk fase adiknya fase D yaitu fase C, sedangkan ini adalah fase B yang mulai berkembang. Ya, jadi kita lihat untuk yang sedang berkembang kita ambil dari fase C. Ya, maka kita kopas ini untuk yang elemen kolaborasi, sub elemen kerjasama kita pilih yang fase C ini. Nah, kita copy, kemudian kita taruh di bagian sedang berkembang. Begitu. Adapun yang mulai berkembang itu diambil dari yang fase B. Ini kita kopas. Itu sesimpel itu ya kerjaannya. Kemudian ditaruh di sini, mulai berkembang. Adapun yang sangat berkembang itu kita ambil dari fase kakaknya, kakak fasenya, yaitu di sini adalah fase E. Kerjasama fase E ini dia. Maka ini kita kopas, ya, kita copy, kita taruh di sini teman-teman ya, sangat berkembang. Nah begitu. Nah lalu untuk kriterianya KKTP-nya adalah dikatakan mencapai tujuan jika masuk kategori berkembang sesuai harapan ini. Nah, kalau sudah berkembang sesuai harapan, centangannya di sini, ini berarti anak ini sudah mencapai tujuan. Nah, itulah cara kita menyusun instrumen penilaian di kurikulum Merdeka. Dan instrumen-instrumen seperti instrumen sikap ini, kemudian instrumen formatif untuk laporan hasil penyelidikan, ini tidak menunjang nilai rapot. Nilai rapot itu hanya diambil dari tes sumatif, karena untuk yang formatif memang tidak dirancang untuk menggrading, tapi untuk for learning atau as learning. Demikian, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.